Galuh News TV, informasi seputar Jawa Barat. Bupati Ciamis Hadiat Sunaria menghadiri sekaligus membuka kegiatan Musyawarah Kabupaten atau Muskab Kamar Dagang dan Industri atau Kadin tingkat Kabupaten Ciamis bertempat di Aula Hotel Tiara Plaza Ciamis pada Senin 24 Juli 2023. Turut hadir pada kegiatan tersebut Wakil Bupati Ciamis Yanade Putra, Ketua Umum Kadin Jabar Cucu Sutara, Ketua Cara Tekar Kadin Ciamis Denny Yunizar, anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Heri Dermawan, dan para pengusaha tamu undangan lainnya. Mengawali sambutannya, Bupati Hadiat memberikan ucapan terima kasih dan apresiasi kepada kepengurusan Kadin sebelumnya bersama jajaran atas dedikasi pengabdiannya untuk Kabupaten Ciamis. Selanjutnya, Bupati mengatakan Ciamis mempunyai potensi alam yang luar biasa, baik di bidang pertanian, perkebunan, maupun peternakan. Bupati menjelaskan saat ini Kabupaten Ciamis berada di peringkat kelima sebagai penyuplai beras serta peringkat kedua penyuplai ayam dan telur se-Jawa Barat. Selain itu juga secara geografis Kabupaten Ciamis memiliki dataran tinggi dan dataran rendah sehingga memiliki ketersediaan sayur-sayuran, kopi dan hasil perkebunan lainnya yang dikirim ke beberapa kota di Jawa Barat. Bupati juga mengungkapkan pihaknya ingin merubah mindset para petani dan peternak di Ciamis agar tidak hanya dapat memproduksi produk komoditas yang dihasilkan, akan tetapi juga dapat mengemas atau menciptakan packaging produk tersebut untuk dijual. Bupati juga mengajak kepada para pengusaha Ciamis untuk bersama-sama dengan pemerintah daerah membangun industri salah satunya di bidang perhotelan, agar dapat meningkatkan APBD untuk kemajuan perekonomian di Kabupaten Ciamis. Potensi Kadin ini sangat luar biasa, bisa membantu mendongkrak terutama perindustrian, perdagangan di Kabupaten Ciamis. Kita sangat berharap banyak dengan adanya kepengurusan yang baru, mudah-mudahan bisa lebih baik dari yang sebelumnya. Di kesempatan yang sama, pengusaha muda Hari Adam terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Kadin Kabupaten Ciamis periode tahun 2023-2028. Dalam sesi wawancaranya, Adam mengatakan sebagai ketua terpilih pihaknya berharap untuk dapat berkolaborasi dengan semua lini di bidang usaha, salah satunya dengan berdiskusi dengan para pengusaha di seluruh Kabupaten Ciamis. Lini bidang usaha, karena memang tahap awal saya pertama ini akan mungkin berdiskusi dengan seluruh pengusaha-pengusaha di semua lini di Kabupaten Ciamis. Betul. Karena memang nanti dengan kita berdiskusi maka akan banyak informasi sebetulnya apa yang bisa kita kolaborasikan, kita sinergikan, yang memang diharapkan mudah-mudahan bisa muncul lokal champion yang memang nanti bisa berkapasitas seperti pengusaha nasional lah. Istilahnya. Apalagi nanti kan saya ketua umum bilang nanti Ciamis itu adanya Cigatas akan sangat memudahkan akses untuk keluar masuk ya produk-produk dari wirausaha di Kabupaten Ciamis itu bisa dengan mudah kan disebarkan, karena memang zaman sekarang ini maksudnya kita tidak terkungkung terhadap lokasi, karena pengusaha Ciamis harus berjualan hanya di Ciamis, tidak kan. Memang zaman sekarang sudah zaman teknologi ya. Jadi memang pasar itu sebetulnya seluas-luasnya. Di nasional bahkan mungkin bisa internasional. Karena memang segala cara sekarang dengan hadirnya e-commerce dan lain-lain itu yang memang sangat memudahkan, tergantung cuman kita bagaimana kita bisa beradaptasi terhadap perkembangan teknologi sekarang. Tentunya saya sebagai Sementara itu, Ketua Kadin Jawa Barat Cucu Sutara yang hadir pada Muskab tersebut turut mengucapkan selamat kepada Hari Adam sebagai ketua terpilih. Menurut Cucu, seperti apa yang dikatakan Bupati Hadiat, perlu adanya kolaborasi yang progresif antara Kadin dengan pemerintah daerah agar percepatan pembangunan ekonomi di Ciamis bisa berjalan dengan baik dan bangkit kembali terutama setelah dilanda pandemi COVID-19. Bagaimana kita bisa memeratakan keadilan di bidang ekonomi. Pertama, di bidang perindustrian, perdagangan,
investasi, jasa, dan sumber daya manusia. Sebagaimana kita ketahui tadi Pak Bupati bilang, perlu adanya kolaborasi, sinergi yang progresif agar percepatan pembangunan di Ciamis bisa berjalan dengan baik. Artinya ini perlu tanggung jawab. Yang kedua, inilah tugas undang-undang ya, dan tugas Kepres. Karena Kadin sebagai mitra strategis pemerintah. Bang Adam hari ini sudah punya tanggung jawab bagaimana ekonomi bangkit di Ciamis, apalagi setelah pandemi. Kita tahu Ciamis terkena dengan pertanian, perkebunan, peternakan, termasuk mungkin UMKM di sektor makanan. Bagaimana kita bangkit? Artinya tujuan utamanya bagaimana sekarang Ciamis menjadi gadis cantik yang dituju oleh siapapun. Tadi Pak Bupati keluh kesah soal hotel, keluh kesah soal tempat pariwisata. Nah ketika mereka akan ke Ciamis, pasti akan belanja di Ciamis, nginep di Ciamis. Uangnya untuk siapa? Orang Ciamis, untuk orang Ciamis. Artinya bagian daripada PAD. Syukur-syukur bisa ekspor untuk devisa Ciamis. Dari Kabupaten Ciamis, Tim Liputan Galuh News TV mengabarkan. Itulah kabar dari kami. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.